Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Ganda kepala desa Selomerto berhasil membuka rahasia pembunuhan di desanya. Akan tetapi, pembunuh yang ternyata adalah penolong putrinya, yaitu pemuda tampan yang bernama Raden Purbaya, tidak berhasil ditangkapnya. Dan di rumah Bu Ganda, ketika mengetahui hal tersebut dari suaminya, cepat menuju ke kamar anaknya. Tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin pemuda itu pembunuhnya. Tidak mungkin. Surti! Surti! Bukalah pintu ini, Surti! Bukalah! Ibu ingin bicara dengan kau, Nak. Biarlah aku yang membukanya, Bu. Menyingkirlah kau, Bu. Kang, apa yang akan kau lakukan? Oh, Jangan, Kang. Surti dapat celaka. Menyingkir. Aku sudah tak sabar lagi dengan tingkah anak itu. Oh, iya! Ada apa dengan dirimu, Nak? Benarkah semua yang diceritakan ayahmu itu? Tidak. Aku tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin Kakang Purbaya melakukan hal itu. Tidak mungkin. Jadi kau juga tidak percaya pada pengakuan anak setan itu, Surti? Ayah dan juga para penduduk terlalu mendesak Kakang Purbaya. Karena itulah Kakang Purbaya yang tersudut menjadi marah. Setan! Jadi masih juga kau membela pemuda iblis itu, ha? Lihat! Mana tidak tahu diuntung, mana pembawa cemar, mana sial. Mengapa kau membela pemuda itu sedemikian rupa, ha? Hei, apakah kau menyukai pemuda itu? Ayo, sekarang ceritakanlah apa saja yang telah kau ketahui tentang pemuda itu. Ayo katakan. Sudahlah, Kakak. Jangan memaksa anakmu seperti itu. Tidak, Bu. Aku harus mendapat keterangan tentang anak muda itu. Aku harus tahu banyak tentang dirinya. Kelak, jika utusan dari Keraton Sokaraja tiba, aku akan dapat memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya agar dia dapat ditangkap. Tapi biarlah dia istirahat dulu. Biarlah nanti aku yang akan mencoba menanyakannya. Kau juga istirahat, Kakak. Tenangkanlah pikiranmu. Baiklah, Bu. Sebelum fajar, aku sudah ingin mendapat keterangan dari anakku itu tentang pemuda iblis itu. Aku harus menangkapnya dan mengiris kulitnya. Setan. Surti, beristirahatlah. Bu Ganda menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah beberapa saat memandangi punggung anaknya yang menelungkup sambil menangis terisak, ia meninggalkan kamar Surti anaknya.
Malam menjadi semakin larut. Suasana desa Slomerto demikian sepi dan hening. Akan tetapi, ketegangan mencekam dada seluruh penduduk desa tersebut. Terlebih lagi di rumah Ki Ganda, kepala desa Slomerto. Sampai kapan kau akan memberikan aku kesempatan untuk bicara dengannya, Bu? Tunggulah beberapa saat lagi, Kakang. Maaf. Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Bu. Aku harus mendengarkan sesuatu dari mulut anak itu. Dia pasti mempunyai keterangan penting tentang anak itu, Bu. Kang, jangan, Kang. Jangan. Oh. Surti! Bu! Cepat, Bu, kemari, Bu! Ada apa, Pak? Surti! Surti anakku! Bu Ganda seketika menjadi pingsan tak sadarkan diri ketika melihat sesosok tubuh yang bergantung bergoyang-goyang di tengah kamar. Dengan sigap, Pak Ganda memanjat naik dan kemudian melepaskan tali yang mengikat leher anaknya. Sementara itu di tempat lain yang jauh dari desa Slomerto. Mengapa kita tidak menginap di kota saja tadi? Di hutan seperti ini, nyamuk dan hawa dingin masih akan sanggup menembus hangatnya api unggun. Juga binatang-binatang malam lainnya yang berterbangan akan mengganggu istirahat kita. Aku ingin perjalanan kita cepat selesai. Aku ingin segera menyusul Raden Sanjaya, bertemu dan menyelesaikan persoalan kita. Jika menginap di penginapan maupun di rumah-rumah penduduk, ada basa-basi yang harus kita lakukan. Dan itu akan menghambat perjalanan kita. Tidurlah adik Purbaya. Biar saya akan menjaga. Nanti menjelang fajar, saya akan membangunkan. Dan engkau boleh berganti berjaga. Kakak sajalah yang tidur. Aku belum lagi mengantuk. Rasa lelah yang mencekam tubuhku membuat mataku ini tidak dapat kupejamkan. Tapi sudah, tidur sajalah, Kak. Kita harus menghemat waktu. Saya akan membangunkan Kak Cempaka manakala mata saya sudah terasa mengantuk. Tidurlah. Baiklah. Jangan lupa membangunkan aku setelah beberapa saat mataku terpejam. Iya, Kak. Malam pun terus berlarut. Raden Purbaya duduk bersila di samping Cempaka. Matanya memandang jauh ke depan, seakan-akan hendak menembus gelap dan pekatnya malam. Dan ingatannya menerawang kembali pada peristiwa-peristiwa yang dialami pada beberapa tahun yang lalu, pada masa pengembaraannya bersama dengan kakeknya Mamang Kuraya serta Cempaka. Kini orang yang sangat dicintainya itu berada dalam keadaan luka yang teramat parah. Kemungkinan kesembuhannya hanya Dewatalah yang tahu, dan juga kematian ayahandanya. Tanpa disadarinya, tubuh bocah yang kini telah meningkat dewasa itu gemetar, wajahnya berkerut tegang, dan nafasnya terengah-engah. Aku harus membalaskan semua perbuatan Raden Sanjaya. Aku harus membalaskan segala kebiadabannya itu. Adik Purbaya, apa yang terjadi? Ada apa dengan dirimu? Kau terbangun, Kak. Rasanya sudah cukup lama aku tertidur. Lihatlah itu, fajar sudah mulai nampak. Beristirahatlah adik Purbaya. Aku akan berganti menjaga. Baiklah.
Baiklah, Kak. Tidurlah. Kita memerlukan banyak tenaga esok hari. Bukan tidak mungkin kita akan bertemu dengan orang yang kita cari. Iya, Kak. Raden Purbaya berusaha untuk memejamkan matanya. Akhirnya setelah beberapa lama, ia berhasil juga. Dan ketika hari menjadi terang, Cempaka membiarkan Raden Purbaya yang belum lama tertidur untuk terus beristirahat. Tetapi sengatan matahari pagi serta kicau burung di sekitar hutan membuat Raden Purbaya terjaga. Dan beberapa saat kemudian, setelah mencuci muka di sebuah mata air, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Adik Purbaya, kapan kita akan beristirahat? Sudah cukup lama perjalanan kita ini. Sebentar lagi, Kak. Saat tengah hari. Sekalian kita mengisi perut kita. Hea, hea. Tapi bagaimana dengan kuda kita ini? Kelihatannya dia hampir tidak sanggup lagi melangkahkan kakinya. Baiklah. Kita berhenti beberapa saat. Sebaiknya kita terus ke sana, Kak. Ke pinggir sungai sana itu. Baiklah, kita biarkan saja kuda kita di sini. Kita berjalan kaki ke sana. Tunggu, Kak. Lihatlah ke arah semak-semak di sana itu. Aku melihat sesosok bayangan seseorang. Itu, Kak. Oh, iya, kau benar, Adik Purbaya. Oh, lihatlah apa yang akan dikerjakannya. Hei, awas, Kak. Hup. Hup. Kadal buntung. Hup. Siapakah kau? Hia. Oh, dia menghilang. Itu dia, Kak. Di sana, kejar. Hup, hup. Jangan lari kau kecoa busuk. Hup, hup. Orang itu menghilang. Siapakah orang itu? Hebat sekali ilmu larinya. Ya, kita kejar saja terus ke sana, Kak. Aku yakin penyerang gelap itu lari ke sana. Ayo, Kak. Ayolah. Hup, hup. Kembali Raden Purbaya berlari cepat mencoba mengejar penyerang gelap tadi. Hingga tanpa disadari arah mereka telah berkisar sedikit. Cukup! Hup. Celaka. Kita sudah meninggalkan kuda kita. Sayang sekali. Sudahlah, tidak apa Adik Purbaya. Dengan menggunakan lari cepat, perjalanan kita menjadi lebih sedikit cepat. Tapi, apakah itu mungkin, Kak? Perjalanan menuju Gunung Wukir adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Iya, daripada kembali mengambil kuda, kita akan menjadi semakin buang waktu. Kita akan mencari dan membeli kuda di kota yang kelak kita temukan. Ayolah, kita teruskan perjalanan kita dengan berlari cepat lagi. Hup, hup. Kembali kedua remaja itu berlari dengan cepat menuju arah timur. Setelah berhasil mendapatkan 2 ekor kuda, mereka melanjutkan perjalanan dengan berkuda kembali. Oh, lihatlah itu, di depan kita Adik Purbaya. 2 penunggang kuda. Ya,
Ada apakah? Sejak tadi kuperhatikan, keduanya berkali-kali menengok ke belakang. Kelihatannya mereka mencurigakan. Mereka ada di hadapan kita. Mengapa kita mencurigainya? Justru seharusnya lah mereka yang mencurigai kita. Mengikuti. Iya, tapi entah mengapa aku mencurigainya, Adik Purbaya. Jika begitu, bukankah mudah sekali cara mengetahui sikap mereka? Kita berhenti saja sesaat dan kita lihat. Jika memang pantas dicurigai, tentulah kita masih akan dapat melihat mereka. Kau benar, Adik Purbaya. Huh? Kita lihat, apakah mereka pantas dicurigai? Oh, lihatlah itu. Mereka menghentikan kudanya. Setan. Hiya, hiya, hiya. Akan kulihat apa maunya kedua penunggang kuda bercaping itu. Hiya, hiya, hiya. Oh, setan. Huh? Benar-benar Kak Cempaka tak dapat menahan diri. Akan kehilangan 2 ekor kuda lagi. Hup! Kadal buntung, kecoa busuk. Dia juga meninggalkan kudanya dan menggunakan ilmu lari cepatnya. Siapakah 2 orang bercaping itu? Ayo, cepat Adik Purbaya. Mereka ada di depan kita. Kita pasti akan dapat mengejarnya. Ya, larilah terus, Kak. Aku mengikuti di belakangmu. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah berlari memburu 2 orang bercaping. Sekarang marilah kita maju beberapa puluh tombak di hadapan mereka untuk mengetahui 2 orang bercaping itu. Cepat kita tinggalkan mereka jauh-jauh, Amista. Aku tidak mau rencanaku ini gagal. Mereka sudah berada dalam jalur menuju desa Selomerto. Biarlah mereka terus berlari menuju desa Selomerto. Berhasil! Berhasil, tuanku. Kali ini rencana kita pasti akan berhasil. Hei, janganlah tertawa dulu, Amista. Diam. Dengar. Usaha kita belum menampakkan hasilnya. Kita sekarang harus kembali mengejar Raden Sanjaya dan memancingnya untuk datang ke desa tersebut. Ya, memang itulah tugas kita satu-satunya yang terakhir, tuanku. Kita akan memancing Raden Sanjaya bersama 2 orang pengikutnya untuk bertemu dengan Raden Purbaya dan Cempaka. Iya. Sudah saatnya mereka bertemu dan saling membunuh. Kita akan dapat menyaksikan 2 musuh besar kita saling tumbuk dan saling bunuh, tuanku. Ya. Ayolah, Amista. Kita akan tertawa dan merayakan kemenangan kita jika memang hasilnya telah terbukti. Ayo. Baiklah, tuanku. Maafkan hamba.
Hamba tidak dapat menahan diri lagi melihat kelancaran rencana kita ini. Ayolah tuanku. Baiklah Amista. Jika Sanjaya telah jauh melewati desa Selomerto, tentu dia tidak akan mau mengikuti pancingan kita. Ayo. Baiklah tuanku. Kita berhenti di depan pohon besar di depan sana, Kakang. Hiya, hiya. Kau benar, Adik Sanjaya. Tempat itu sangat indah. Lihatlah, air terjun yang tak jauh dari pohon besar itu. Ayo, kita berhenti di sana. Hiya, hiya, hiya. Sementara itu, Raden Sanjaya bersama-sama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berada di sebelah barat Perjalanan desa ini benar-benar Selomerto. merupakan satu perjalanan yang menyenangkan, Raden. Pemandangan ini merupakan suatu pemandangan yang indah dan baru pertama kali ini kita lihat dan kunjungi. Iya, tempat ini indah sekali. Jika saja tempat ini menjadi milikku, menjadi milik Galuh, tentu aku akan membuat tempat ini menjadi jauh lebih indah. Aku akan membuat jalan-jalan tembus hingga ke tempat ini, agar para penduduk dan rakyatku yang lalu lalang dapat menyaksikan alam yang memang merupakan miliknya juga. Wilayah Galuh saat ini pun tidak kalah indahnya, Adik Sanjaya. Iya, Galuh tidak kalah indahnya. Tapi keindahan alam ini pun sangat sayang jika dibiarkan begitu saja, Kakak Wulan. Hanya segelintir manusia saja yang melihatnya. Hanya para pengembara, kaum pendekar, dan gerombolan-gerombolan begal. Raden. Kelihatannya Raden sangat tertarik dengan tempat ini. Iya. Aku tertarik, Kakang Saka. Satu saat, aku harus memiliki tempat ini. Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan terhenyak mendengar kata-kata Raden Sanjaya. Mereka diam, tidak berkata apapun lagi, hanya memandang pada pemuda calon penguasa besar di tanah Pasundan. Sementara itu Raden Sanjaya juga memandang, menikmati keindahan alam di sekitarnya. Raden, ya. Bolehkah saya bertanya sedikit? Ada apa, Kakang Saka? Saat ini Galuh dalam keadaan kosong. Ayahanda Raden Prabu Sana tidak ingin kembali. Kenapa justru Raden sekarang meninggalkannya? Galuh memerlukan sekali tangan penguasa saat ini. Iya. Rasanya tidak adil jika aku mengajak kalian pergi tanpa kalian tahu tujuannya. Kami tidak menuntut itu. Apalagi jika itu merupakan urusan pribadimu. Kukira tidak ada salahnya jika kalian juga mengetahuinya, Kak Wulan. Dan juga kau, Kakang Saka. Aku tidak mungkin dapat tenang duduk di atas singgasana jika isi surat yang dikirimkan ayahku tidak menjadi tuntas isinya. Adik Sanjaya. Ya. Apa sebenarnya isi surat itu? Tentang asal-usulku, Kak Wulan. Tentang adanya seorang wanita yang ternyata adalah ibundaku yang sesungguhnya. Jadi, Ibunda Permaisuri Rati? Bukan ibundaku yang sesungguhnya. Dan dalam surat itu dijelaskan sedikit oleh ayahandaku bahwa ibundaku yang sesungguhnya kini tinggal di Gunung Bukir. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Mengapa bisa sampai begitu? Berhitung! 1, 2, 3. Aku tidak pernah mengetahui tentang semua itu. Kejadian itu tiba-tiba saja terjadi. Baris kau pakai batu-batu segala. Begitu Sini kamu. mengejutkan. Aduh. Karena itulah Saya sakit batu, Pak. aku tidak dapat Bagaimana duduk ini, di Pak? atas singgasana Minum sebelum nih. aku mendapat Ombak. kejelasan Omnya dari batu. ibuku di Gunung Pasti Bukir. sembuh. Apa, Pak?
Bombat. Beliau berada di Padepokan Poh Pitu. Sebuah padepokan yang terkenal di kaki Gunung Bukir. Bombat memang hebat. Raden. Batuk saya langsung lenyap. Tenang saja. Dan siap, Pak. Sebentar lagi juga semuanya akan berjelas. Bombat, Amakia. bombat. Ya, Kira-kira ini 3 ada hari lagi. Bombat. Si tablet kuning Kita akan segenap bersama. dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Iya. Bombat menghilangkan Mudah-mudahan segala macam saja. batuk seperti batuk kering, Mudah-mudahan saja batuk semuanya berdahak, menjadi batuk jelas. bronkitis, batuk alergi, dan batuk Kakak. karena merokok. Adik Sanjaya. Bombat bekerja sekuat bom. Apakah kau tidak ingin sesuatu yang menceritakan? Iya, iya. Bombat, bomnya segala macam batuk. Akan kulihat. Produksi Kalbe Farma. Raden Sakapalwaguna melompat cepat menuju ke arah suara-suara yang sangat mencurigakan terdengar. Raden Sanjaya dan Anting Wulan segera menyusul. Bagaimana, Kakang? Apakah kau menemukan sesuatu? Belum, Adi Wulan. Di sana. Wulan, Raden, cepat kemari. Ada apa, Kakang Saka? Lihatlah 2 sosok mayat ada di dalam semak itu. Tunggu, Kakang. Kukira satu di antaranya masih hidup. Cepat, tolong, Kakang. Kau tolonglah orang itu. Aku akan mencoba menyelidiki tempat ini dengan aji 4 arah pembeda gerak. Anting Wulan mengerahkan aji 4 arah pembeda gerak yang merupakan aji pendengaran sakti. Aji pendengaran yang mampu mendengar suara apapun hingga jarak berpuluh bahkan beratus tombak. Bagaimana, Kak Wulan? Apakah kau mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tidak, Adik Sanjaya. Tidak. Agaknya pembunuhnya pun telah pergi jauh dari tempat ini. Bagaimana, Kakang Saka? Apakah kau berhasil menolong orang itu? Ini, kau lihat saja. Keadaannya begitu parah. Kisana, dapatkah kau mendengar kata-kataku? Iya. Dengarlah. Katakan pada kami, siapa yang telah berbuat pada kalian ini? Katakanlah, kami akan berusaha untuk menangkap dan memberikan hajaran pada orang itu. Purbaya. Purbaya? Setan itu lagi rupanya. Setan. Katakanlah, Kisana. Di mana kami dapat menemukannya? Ya, di manakah dia kini berada? Kami adalah penduduk desa Silomerto. Dia berada di sana. Dia berada di sana. Di desa Silomerto. Tolonglah. Dia mengganggu dan mengacau di desa kami. Tolonglah. Mati. Ayolah, Kakang. Kita segera kubur jenazah 2 orang ini. Dan kemudian kita cari tahu di mana letak desa Silomerto. Setelah berhasil mengubur kedua penduduk desa Silomerto, Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna mencoba mencari tahu di mana letak desa Silomerto.
Sementara itu di sela-sela bebatuan yang tertutup semak rapat, tidak jauh dari kuburan, dua penduduk desa Slomerto itu muncul dua sosok tubuh. Hampir saja gagal rencana kita. Anak itu benar-benar tak dapat dibuat main-main. Iya, ketiganya benar-benar akan dapat merepotkan kita jika sampai berhasil memergoki kita. Itukah yang dimaksud dengan aji 4 arah pembeda gerak? Iya. Jika saja saat itu kau tidak cepat-cepat menutup gerak dan napasmu, gadis itu akan berhasil menemukan tempat persembunyian kita. Terima kasih atas peringatan Tuanku Prabu Sora. Hamba masih belum mengenal jenis ilmu tanah pasundan yang satu ini. Sudahlah. Ayo, kita kembali ke Slomerto. Kuda baik. Agaknya kalian mengerti bahwa majikan kalian memerlukan kalian. Dan uang sudah hampir habis dari saku kami. Kuda ini benar-benar cerdik. Kebetulan kita mengejar penyerang gelap itu lurus mengikuti jalan yang cukup jelas arahnya. Kuda baik. Hari sudah menjelang sore dan kita belum lagi sempat mengisi perut kita. Ayolah, kita mencari hewan buruan, Kak. Iya, kau beristirahatlah saja, adik Purbaya. Biar aku yang mencarinya sebentar. Sebaiknya kita mencari bersama-sama. Kau ke arah sana dan aku ke arah sini. Kita bertemu lagi di tempat ini. Ayo, kita berlomba, Kak. Hup! Sementara tidak jauh dari tempat dua remaja karang sedana itu berada. Ayo kejarlah aku. Ayo kita kejar ayo. Surti. Surti tunggu. Jangan lari Surti. Tunggu Surti. Jantra, Soma, ajak kawan-kawanmu memintas. Aku khawatir dia akan menuju jurang batu yang curam itu. Cepat Jantra. Baik, Ki. Aku akan mencari Kakang Purbaya di sekitar hutan desa sini. Aku yakin dia akan menungguku. Surti! Ayah, mau main kejar-kejaran? Baiklah, aku akan bersembunyi hingga jauh. Itu ada orang datang mengejarku. Aku harus bersembunyi. Ya, kalian pasti tidak akan dapat menemukan aku. Bagaimana, Jantra? Apakah kau berhasil menemukan tanda-tanda larinya anakku di sekitar tempat ini? Saya sudah tiba beberapa saat di sini, tapi saya tidak melihat tanda apapun. Apakah kau sudah memeriksa ke bawah tebing ini? Dari ujung batu yang menjerok itu, saya melihat Ki. Tapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan di bawah tebing ini.
Ki! Lihat itu, Ki. Lihat, Ki. Itu dia Surti. Di atas pohon. Di pinggir jurang itu, Ki. Kalian berhasil menemukan aku. Bagus. Bagus. Surti, celaka. Jangan bergerak dari atas dahan itu, Surti. Jangan bergerak. Aku akan naik menolongmu, nak. Ki Ganda, kepala desa Selomerto, tersirap darahnya ketika melihat Surti anaknya berada di atas sebuah pohon yang menjorok ke tengah jurang. Sebuah pohon yang tidak terlalu besar, akan tetapi dipenuhi oleh dedaunan yang lebat. Diam! Jangan ada yang bergerak kemari. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Aku ingin mencari Kakang Purbaya. Jangan dekati aku. Kalian semua jahat. Jahat. Kalian telah mengusir Kakang Purbaya. Dengarlah, Surti. Dengarlah. Kita akan dapat mencari anak itu dan membicarakan baik-baik tentang hubunganmu dengannya. Sekarang ayolah. Kau turunlah perlahan-lahan, nak. Baiklah. Jika kau memang takut untuk turun, diamlah di situ. Berpeganglah erat-erat. Aku akan naik menolongmu, nak. Tidak! Jangan ada yang mendekatiku. Kalian semua jahat. Diam. Aku akan melompat ke bawah sana jika ada yang berani mendekat kemari. Surti, jangan. Jangan, nak, jangan. Jangan lakukan itu. Ibumu tentu akan sedih dan merana seumur hidupnya. Jangan, nak, jangan lakukan. Ibu. Ayolah, nak. Ayolah, kita kembali ke rumah. Ayo. Mengapa kau jadi seperti ini? Hah? Kawan-kawanmu pasti juga cemas jika sampai terjadi apa-apa dengan dirimu, nak. Ayolah, Surti. Lihatlah itu. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Sebentar lagi hari akan gelap, nak. Kalian semua kembalilah. Kembalilah. Aku akan menikmati indahnya sinar matahari sore. Aku akan menikmati sebagaimana kemarin bersama Kakang Purbaya. Pergilah kalian semua. Pergi. Pergi. Dan jangan ganggu aku. Pergi. Atau aku akan melompat ke bawah sana. Pergi. Baiklah, Surti, baiklah. Ayo, kalian semua pergilah. Pergilah dari sini, pergi. Ayo, pergi. Oh, Dewata Agung. Apa yang dapat kulakukan? Apakah aku akan terus bersembunyi hingga hari menjadi gelap? Berbahaya sekali jika anakku berada di atas pohon itu hingga hari menjadi gelap. Tentu, ia akan menjadi semakin lelah dan tidak dapat dengan tenang untuk diam di atas terus. Kakang Purbaya, kau tega meninggalkan aku, Kakang. Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Ibu. Biarlah aku mati saja di bawah jurang sana. Daripada aku membuat malu nama ibu dan ayah. Surti
hilang kendali diri, bersiap untuk terjun ke bawah jurang yang sangat curam dan berbatu-batu. Ki Ganda yang melihat hal tersebut keluar dari persembunyiannya dan berusaha mencegah putrinya. Oh, jangan! Jangan lakukan, Surti, jangan! Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Ibu. Surti! Surti tanpa ragu lagi melompat ke bawah. Akan tetapi belum terlalu jauh tubuhnya meluncur ke bawah. Sebuah bayangan dengan cepatnya berkelebat menyambar tubuh gadis yang tengah meluncur jatuh. Dan kemudian bagaikan burung camar yang lincah bersama dengan tubuh gadis yang dipondongnya, bayangan itu kembali naik ke atas setelah menjejak sebuah ranting yang menjulur di bawahnya. Kau akhirnya datang dan menolongku, Kakang Purbaya. Hei, bagaimana kau tahu namaku? Kakang, jangan tinggalkan aku lagi, Kakang. Terima kasih, anak muda. Kau telah menyelamatkan jiwa anakku. Tapi jangan kau kira dengan begitu kau akan dapat menghapus semua kesalahanmu di desa ini, anak muda. Hei, apa maksud paman? Aku sama sekali tidak mengerti. Baru saja aku menolong gadis ini. Mengapa paman justru bersikap seperti ini? Lepaskanlah anakku itu, anak muda. Tidak, aku yang justru tidak mau berpisah dengan Kakang Purbaya. Ini aku benar-benar tidak mengerti. Ada apakah ini? Lepaskan anakku itu, anak muda. Ini, kau bawalah kembali anakmu ini. Tidak. Aku tidak mau berpisah dengan Kakang Purbaya. Tidak. Ayolah Surti, janganlah kau teruskan sikapmu yang tidak tahu malu itu, Surti. Ayo. Tidak. Ayo. Pisahkan aku dengan Kakang Purbaya. Tidak. Jantra, serahkan anakku ini pada salah seorang penduduk dan bawa kembali ke desa. Dan kau bantu aku untuk mengadu jiwa dengan iblis keji ini. Agaknya telah terjadi sesuatu yang disengaja di desa ini. Aku telah terperangkap oleh dua penyerang gelap tadi. Ya, mereka sengaja memancingku kemari. Dan dua orang itulah yang pasti merencanakan semua ini. Bagus. Hari ini biarlah aku mati. Asalkan manusia seperti dirimu dapat kubinasakan. Hoi, kepung tempat ini, Jantra. Jangan sampai lolos bajingan itu. Iya, Ki. Tunggu dulu, Paman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan putri Paman? Mengapa aku kalian tuduh sebagai manusia keji? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Hop, hiat. Hop, hiat. Hiat. Hop. Raden Purbaya mengelak ke sana dan kemari. Sedikitpun ia tidak melayani serangan dari Ki Ganda kepala desa Slomerto. Sementara itu, Cempaka yang berhasil mendapatkan buruan tiba di pinggiran arena pertempuran sambil memondong seekor kijang yang cukup besar. Apa yang telah terjadi dengan adik Purbaya? Mengapa banyak orang mengepungnya? Dan ia terlibat tarung dengan seseorang. Apa yang telah terjadi, adik Purbaya? Entahlah, Kak. Tiba-tiba saja aku diserang setelah menyelamatkan nyawa seorang gadis yang ingin terjun ke bawah jurang sana. Mengapa bisa demikian? Sudahlah, jangan layani mereka, adik Purbaya. Marilah kita bakar guruanku ini. Tidak, Kak. Banyak keanehan yang terjadi di sini. Aku harus menuntaskan masalah ini. Hei, Jantra! Jantra, kau tangkap di situ, Jantra! Tangkap kawan wanitanya! Baik, Ki Ganda.
Tangkap gadis itu! Ayo! Pada saat ketegangan tengah memuncak, serombongan pasukan berkuda datang ke tempat mereka. Setelah menambatkan kuda mereka, rombongan pasukan itu berkelebat naik ke atas tebing yang berbatu terjal. Sementara itu, hari mulai gelap. Berhenti! Ganda! Hentikan pertempuran! Ki Janto. Itulah dia orangnya, Ki. Dialah pembunuh keji di desa ini, Ki. Iya. Sudahlah kau menyingkir saja. Biarkan semua ini menjadi urusan Keraton Sokaraja. Tunggu dulu, Tuan Prajurit. Banyak yang harus dijelaskan. Peristiwa ini benar-benar tidak ku mengerti. Aku tidak berbuat apapun di desa ini. Aku baru saja tiba. Pasti ada orang yang tengah berusaha merusak nama baikku. Setan licik! Kau tidak akan bisa mungkir. Seluruh penduduk desa Selomerto akan menjadi saksi atas semua perbuatanmu itu. Membunuh dan merusak kehormatan anakku. Gila! Kalian semua gila! Adik Purbaya sejak beberapa bulan berada bersama-sama denganku. Dan selama lebih dari 7 hari selalu berada di sisiku. Kalian benar-benar gila. Bagaimana bisa kalian menuduhnya demikian? Dusta! Kami semua menjadi saksi, Tuan Prajurit. Ya, kami semua menjadi saksi. Betul. Mereka pasti berdusta. Iya, bohong. Tangkap dan beri hukuman kedua-duanya. Ya, tangkap. Kau ikutlah bersama dengan kami semua ke Sokaraja. Biarlah, nanti di sana kita bicarakan persoalan ini. Baginda Suradipati tentu akan dapat menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya. Gila! Seenaknya saja kalian mengatur. Sudahlah, kita tinggalkan saja mereka, Adik Purbaya. Bagaimana mungkin, Kak? Keadaan jadi seperti ini. Bagus. Rupanya kau masih memiliki harga diri, anak muda. Memang masalah ini harus diselesaikan. Untuk itu, ikutlah bersama kami. Jangan, Adik Purbaya. Persoalan ini akan menjadi semakin rumit jika kau mau mengikutinya ke Keraton Sokaraja. Kita tinggalkan saja mereka, dan kita akan menyelidiki masalah ini kemudian. Tapi, Kak, waspadalah. Bukan tidak mungkin ini semua adalah jebakan yang telah mereka atur. Ingatlah peristiwa di desa Lumudan. Cepatlah, anak muda. Aku tidak mempunyai banyak waktu lagi. Maaf, Tuan Prajurit. Aku membatalkan niatku mengikutimu ke keratonmu. Mari, Kak. Hup! Hai, tunggu. Jangan tinggalkan tempat ini. Rupanya orang itu memiliki kepandaian yang tinggi. Ia mampu menyerang kita dalam jarak jauh seperti ini. Pemuda sehalus engkau dan gadis secantik ini ternyata adalah seorang iblis yang ganas. Ikutlah aku secara baik-baik, atau kau akan berurusan dengan kami, prajurit Sokaraja. Hayo, ikutlah. Kak Cempaka, lepaskanlah hewan buruan dari pundakmu. Laki-laki lawan kita agaknya tidak dapat dibuat main-main. Biarlah. Aku khawatir akan lupa dan meninggalkan hewan buruan ini, Adik Purbaya. Agaknya kalian anak-anak muda yang keras kepala. Baiklah, aku akan menangkap dan mengiris sedikit kuping kalian karena kalian tidak mau mendengar kata-kataku. Awas, berhati-hati Kak Cempaka.
kau memiliki kepandaian yang dapat diandalkan, anak muda. Baiklah, jagalah terus seranganku ini. Hei prajurit, gabung dan tangkap gadis liar itu. Biar pemuda-pemudi ini menjadi bagianku. Pimpinan prajurit ini mempunyai kepandaian yang cukup hebat. Akan kuhadapi dengan kelelawar sakti. Kelelawar sakti. Bocah, agaknya kau mempunyai hubungan khusus dengan Resi Girindasana. Aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan manusia licik dan culas seperti itu. Adi Purbaya, tinggalkan tempat ini cepat. Baiklah, Kak. Raden Purbaya mencecar Ki Jantuk dengan serangan-serangan aji kelelawar sakti. Dan sesaat ketika Ki Jantuk tidak dapat lagi menahan serangannya, Raden Purbaya mempergunakan kesempatan itu untuk melenting dan meninggalkan arena pertempuran, menyusul Cempaka yang lebih dahulu meninggalkan arena. Hai, beritahu malam ini juga kepada Sri Baginda, aku akan menyusul dan mengejar anak itu. Hai Jantra, bantu prajurit Sokaraja untuk mengurus yang terluka. Dan kau Soma, ajak para penduduk untuk meninggalkan bukit ini, ya? Ayo. Ya, baik. Baik. Apakah yang telah terjadi di sini, Paman? Siapakah kalian? Kelihatannya di sini baru saja terjadi pertempuran. Siapa kalian? Saya Antenggulan, Paman. Dari seorang penduduk Silomerto sebelum tewas, kami mendapat keterangan tentang adanya buruan kami, Raden Purbaya. Oh iya, benar. Tapi siapakah yang kalian temukan itu? Kami tidak tahu. Keduanya telah tewas sebelum menceritakan siapa dirinya. Kami telah menguburnya di sebelah barat desa ini. Iblis! Setan! Apakah Paman dapat menunjukkan kemana larinya orang itu? Pembunuh keji itu berlari ke arah timur sana. Tangkaplah dia, Nona. Dan saya akan bersembahyang 100 hari untuk keselamatan dan kebahagiaan Nona. Tangkaplah pemuda yang telah merusak kehormatan anak saya itu, Nona. Ayolah, Wulan. Kita segera menangkapnya. Kami akan mencoba menangkapnya, Paman. Mari, Adik Sanjaya. Mari. Dengan cepat, Anting Wulan dan Raden Sanjaya melesat meninggalkan puncak bukit batu itu, menyusul kakangnya Raden Sakapalwaguna yang telah lebih dahulu meninggalkan mereka. Sementara itu jauh di depan mereka, Raden Purbaya dan Cempaka terus berlari menjauhi desa Silomerto. Kita rubah arah, Adik Purbaya. Kemari. Merasa cukup
jauh meninggalkan desa Slomerto, keduanya duduk beristirahat dan kemudian menyalakan perapian untuk membakar hewan buruan yang telah dipanggul Cempaka sejak tadi. Lihatlah adik Purbaya, bajuku jadi kotor dan bau seperti ini. Ini semua karena mereka. Setelah perut kita penuh terisi, baru kita pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah di desa itu. Dadaku berdebar-debar, Kak Cempaka. Rasanya aku tidak akan dapat tentram dalam situasi seperti ini. Tenanglah saja. Untuk beberapa saat tidak akan ada yang dapat menemukan kita di sini. Mereka tentu akan mengejar ke arah semula kita menuju. Awas, dagingmu akan hangus. Ayolah, kita makan, Kak. Setelah itu, kita coba selidiki desa itu. Baiklah. Bagaimana, Kak? Kita berangkat sekarang. Iya. Jika memang rasa lelah dan lapar sudah hilang, kita dapat lanjutkan perjalanan kita. Mari. Tunggu, Kak. Aku mendengar suara yang mencurigakan di semak sebelah kanan kita. Itu. Iya, kau benar adik Purbaya. Hei, Kisanat! Siapakah kau? Jika kau memang perlu dengan kami, ataukah kau ingin menghabiskan daging kijang ini? Ayo, keluarlah. Habiskan daging ini sebelum menjadi busuk dan dimakan hewan hutan lainnya. Inilah aku. Rupanya kau belum juga puas dengan hajaran yang diberikan adikku. Ketahuilah anak muda, aku Ki Jantuk pantang untuk mundur dan berhenti menghadapi lawan bagaimanapun saktinya. Jika memang demikian, mengapa kau hanya bersembunyi saja sejak tadi dan tidak keluar menghadapiku? Bukankah kau sedang menunggu bala bantuan yang segera akan datang? Dan sementara belum datang bantuan itu, kau tidak berani munculkan diri? Setan betina muda, kau agaknya hendak mencari mati. Mengapa kau mengancam seperti itu? Bukankah untuk mengalahkan aku saja kau tidak sanggup? Bagaimana mungkin kau akan dapat menewaskan aku? Ayo, kita buktikan saja siapa di antara kita yang memiliki kepandaian lebih tinggi. Lihatlah betapa liciknya engkau orang tua. Kau gagal mengalahkan adikku, kini mencoba menantang aku, mencoba mengalihkan lawan yang kau kira lebih lemah. Baiklah, marilah, akan kuhadapi kau Ki Jantuk. Janganlah menyesal jika kau sampai terluka ataupun tewas karena pukulanku, Nona. Sudahlah, jangan hanya bicara saja. Apakah kau memang sengaja hendak mengulur waktu? Jaga seranganku ini, Paman Jantuk. Sudahlah, jangan ganggu dan ikuti kami lagi. Kami akan mencoba menyelesaikan urusan kami dengan laki-laki desa yang demikian mendendam itu. Agaknya ada kejanggalan yang terselip dalam peristiwa ini. Mau kemana kau? Kembali ke desa itu. Bagus. Kembalilah kau ke sana. Kelak kita akan bertemu lagi di sana. Dan akan kita lanjutkan urusan kita ini. Terserah padamu. Marilah adik Purbaya. Tanpa merasa curiga sedikit pun, Cempaka membalikan tubuhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tetapi belum lagi ia melangkah, sebuah pisau kecil yang hampir tak dapat dilihat dengan mata berkelebat cepat menyambar punggungnya. Cempaka berusaha untuk mengelakkan, akan tetapi terlambat. Pisau itu telah lebih dahulu bersarang di punggungnya. Setan licik! Kubunuh kau! Kubunuh kau! Ayo, bangun kau! Bangun! Ayo,
Bunuhlah aku. Aku tidak takut mati. Manusia seperti kalian memang seharusnya lenyap dari muka bumi ini. Bersiaplah. Aku bunuh kau. Hai. Ayo, bangun. Hentikan Raden. Kau Bibi Wulan. Bagus. Kau masih mengenal diriku. Raden, itulah dia. Itulah dia orang yang kita cari-cari. Dialah pembunuh Kakang Landayan dan juga pasti pembunuh ayahandamu. Bagus. Akhirnya aku dapat juga menemukan dirimu. Pembunuh keji. Tunggu, Raden. Menyingkirlah, Bibi Wulan, sebelum Bibi menjadi sasaran pukulanku. Tunggu, Raden. Menyingkir. Adik Purbaya. Siapapun yang merintangiku untuk membunuh musuh besarku akan menemukan bagiannya. Tunggu Adik Purbaya. Kita hadapi bersama-sama. Menyingkirlah, Kak. Keadaanmu saat ini. Tidak. Apapun dan bagaimanapun keadaanku, kau tak dapat melarangku, Adik Purbaya. Ini adalah masalah kita. Raden Purbaya dan Cempaka bagaikan kesurupan menyerang Anting Wulan yang masih saja berdiri di hadapan Raden Purbaya dan juga Raden Sakapalwaguna. Sementara itu Sanjaya di luar arena memperhatikan pertempuran itu. Inikah Raden Purbaya, putra mahkota dari Karangsedana? Benar, Raden. Dan wanita muda satunya itu adalah Cempaka, dayang pribadinya, yang kini telah diangkat menjadi anak angkat oleh Prabu Aji Konda almarhum. Berbahaya sekali keadaan Kak Wulan. Lihatlah, serangan dua anak itu membuatnya terdesak. Biar saya akan mencoba membantunya. Jangan. Ini adalah urusanku, Kakang. Biarlah aku yang mencoba menyelesaikannya. Raden Sanjaya perlahan-lahan mendekati arena pertempuran. Terlihat dengan jelas betapa serangan kedua remaja dari Karangsedana itu secara berpasangan membuat Anting Wulan kerepotan. Mundurlah, Kak Wulan. Ini adalah urusanku. Biar aku yang menghadapinya. Aku akan menyelesaikannya dahulu, Raden Sanjaya. Mundurlah dan biarkan aku yang menyelesaikannya. Mundurlah, Kak. Biarlah aku yang akan mencoba menghadapi pembunuh keji ini. Aku akan menghadapimu, Sanjaya. Aku harus membalaskan semua perbuatanmu di Karangsedana. Apa pula ini? Perbuatan apa? Apakah lencana lambang Garuda yang terlepas dari kantung pembunuh itu belum cukup menjadi bukti? Tidak perlu kau keluarkan lencana itu, Adik Purbaya. Tidak perlu lagi mencari cahaya obor untuk mengenalinya. Aku yakin bahwa pembunuh yang kutemui, yang membunuh Kakang Landayan itu adalah orang itu, Adik Purbaya. Apa pula yang tengah kalian lakukan sekarang ini? Bersandiwarakah? Kalian ingin melemparkan semua tuduhan pada diriku? Tidak bisa. Kalian akan tetap harus menerima ganjaran atas semua perbuatan kalian, atas semua kurban yang tidak berdosa. Setan! Adik Purbaya tidak pernah melakukan semua perbuatan keji seperti itu. Jika kau masih juga ingin menyangkal, ikutlah aku kembali ke desa Selomerto. Di sana semuanya akan menjadi jelas. Tidak. Ayo Raden, kita selesaikan saja pembunuh keji yang menjadi buruan kita itu. Tapi Kak, jangan pikirkan keadaanku. Aku masih sanggup untuk bertempur. Siapkan Aji Semedi Dewa Gila, Adik Purbaya. Cempaka yang keadaannya menjadi semakin melemah, tidak mampu untuk mengembangkan kelelawar sakti hingga beberapa saat. Kak Cempaka!
tidak akan kesampaian membalaskan dendam ayahanda, kakek, serta Kakang Landayan. Untuk apa kau angkat aku, adik Purbaya? Tidak ada artinya. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi dari sini. Menyerahlah, Purbaya. Aku akan membawamu ke desa itu untuk menghitung seberapa besar dosamu. Aku akan menghitung dan mengumpulkannya. Kelak di Galuh, aku akan menentukan hukuman yang pantas untuk orang sekejam dirimu. Adik Purbaya, letakkan diriku. Biarkan aku di sini. Tinggalkan tempat ini cepat. Gelapnya malam akan membantumu meninggalkan mereka. Tidak, Kak. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan pergi atau tetap di sini bersama-sama dirimu. Tapi kau harus tetap hidup. Kau harus tetap hidup. Tahta dan juga dendam ini harus terbalaskan. Tidak. Tidak. Raden, jangan buang waktu. Mari kita tangkap mereka, Raden. Tapi Kakang, Raden, nyerahlah. Lihatlah itu keadaan Cempaka. Luka di punggungnya mengeluarkan banyak darah. Menyingkirlah kalian semua. Biarkan aku mengobati luka Kak Cempaka. Kau ikutlah bersama kami, Purbaya. Dan Cempaka jika tidak mempunyai kesalahan akan kami bebaskan. Dan tentu saja kami akan membantu menyembuhkan lukanya. Jangan menyerah, adik Purbaya. Pergi, tinggalkan tempat ini. Pergi, tinggalkan aku. Mereka pasti tidak akan mengusik diriku. Cukup, Purbaya. Letakkan gadis itu. Aku akan melumpuhkan dirimu. Kau sangat berbahaya. Letakkanlah, atau gadis sahabatmu itu akan menjadi kurban pukulanku kembali, Purbaya. Sejenak, Raden Purbaya menunduk, memandang wajah Cempaka yang berada dalam pondongannya. Wajahnya yang kian melemah, pucat karena darah yang terus saja mengucur tiada henti. Ketegangan kian merambat dan mencekam hati Raden Purbaya. Dan ketika pemuda itu akan mengambil keputusan, dari arah semak di kegelapan keluar dua sosok tubuh mendekati mereka. Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Hah? Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Siapakah kalian ini di sana? Untuk apa kalian mencari Raden Purbaya? Kakangku yang bertanya kepada kalian. Jawablah dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak kami perlukan. Menyingkirlah dari sini dan jangan mencampuri urusan kami. Atau kalian terpaksa akan merangkak meninggalkan tempat ini. Babu. Siapakah kalian ini? Apakah kalian semua adalah komplotan dari Raden Purbaya? Pemuda keji, pembunuh di desa Selomerto. Akulah Raden Purbaya. Jika kau memang hendak mencari aku dan menangkap aku, lakukanlah. Dua orang laki-laki yang baru saja datang kini mengalihkan perhatiannya pada pemuda berdiri tak jauh darinya. Seorang pemuda dengan pakaian yang lusuh dan tengah memondong seorang gadis yang telah tidak sadarkan diri. Tidak mungkin kau pembunuh itu. Jangan coba-coba memperdayai aku. Jika memang kau pembunuh keji itu, tentu adikku si Jantuk telah berhasil menangkapmu. Orang itukah yang kau sebut dengan nama Ki Jantuk? Manusia lemah tiada guna. Adi Jantuk. Adi Jantuk tidak sadarkan diri. Adi Pamor, sadarkan Jantuk. Ayo, aku akan menangkap pemuda setan itu. Baik, kakak. Anak setan, anak iblis, kau akan merasakan akibat dari kelancanganmu melukai adikku Jantuk. Tunggu dulu di sana. Tunggu.
biarkanlah anak muda itu menjadi bagian kami. Kami yang akan menangkapnya dan menghukumnya. Setan! Siapapun yang akan menghalangi aku, Ki Jalak dari Sokaraja, akan merasakan akibatnya. Minggir! Sementara itu, Ki Pamor berhasil menyembuhkan Ki Jantuk adiknya. Kemudian segera saja, tokoh utama dari kerajaan Sokaraja menyerbu ke arah Raden Sanjaya yang berada di dekatnya. Aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kak Cempaka, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan lari kau berbahaya. Tangkap dan jangan biarkan mereka lolos. Jangan khawatir adik Sanjaya. Setan alas. Karena perbuatan kalian ini aku kehilangan buruanku. Kepandaian laki-laki ini benar-benar tak dapat kubuat main-main. Aku harus menghadapinya dengan Aji Banyu Cakrabuanaku. Hei, jangan lari! Aku Ki Jalak dari Sokaraja, pantang lari dalam bertarung. Bagaikan seekor kerbau jantan, Ki Jalak kembali menghambur dan kini menyerang Raden Sanjaya tanpa mempedulikan lagi keselamatannya. Pukulan-pukulan deras ditujukan pada Raden Sanjaya, dan pukulan-pukulan Banyu Cakrabuana dari Raden Sanjaya diterimanya tanpa gentar. Gila. Pukulan-pukulanku seakan-akan menumbuk batu keras dan licin. Ilmu apakah ini? Aku akan melempar dan membantingnya dengan kekuatan inti Banyu Cakrabuanaku. Tidak ada artinya semua pukulanku yang hinggap di tubuhnya. Raden Sanjaya menggeram dan kemudian memutar tangannya tinggi-tinggi ke udara. Dan kemudian muncullah satu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu berputar-putar di hadapan Ki Jalak yang menjadi terpana sesaat. Dan belum lagi tokoh dari keraton Sokaraja itu tersadar, angin dahsyat itu telah menggulung dan kemudian mengangkatnya tinggi ke angkasa. Dan kemudian, bagaikan tangan raksasa, angin tersebut menghentak, membanting tubuh Ki Jalak ke batu-batu yang ada di sekitarnya. Tubuh Ki Jalak menumbuk batu-batu besar dan kemudian berguling jatuh. Akan tetapi sesaat saja, walaupun perlahan-lahan, tubuh itu bangkit kembali. Raden Sanjaya yang melihat hal tersebut kembali menggulung Ki Jalak dengan kekuatan inti dari Banyu Cakrabuana. Bagaimana? Apakah kau masih sanggup untuk meneruskan pertarungan kita? Apakah kau masih juga ingin mencampuri urusan kami dengan Raden Purbaya? Siapakah kau ini sebenarnya? Ilmu apakah yang kau pergunakan itu? Aku adalah Sanjaya, putra mahkota dari Galuh. Sanjaya? Iya. Galuh. Bukankah itu sebuah kerajaan besar di tanah Pasundan? Bagus jika memang kau mengetahuinya. Dan kuharap kau mau mengerti. Anak muda itu adalah salah seorang buronanku. Biarlah aku yang menangkapnya dan mengadilinya di Galuh. Adi Pamor, berhentilah Adi. Mengapa kita harus menghentikan pertempuran ini dan mengalah pada mereka? Sudahlah Adi Pamor. Pemuda yang berada di hadapanku ini adalah putra mahkota Galuh yang memang tengah mengejar anak muda pembunuh itu. Putra mahkota Galuh? Iya.
Biarlah kita sampaikan saja pada Baginda Suradipati. Baiklah, kami kembali ke istana. Angkatlah Adi Jantuk itu, Pamor. Kita kembali ke istana. Ayo. Baik, Kakang. Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwaguna. Sekarang marilah kita ikuti kisah pelarian dari Raden Purbaya. Wah, aku harus pergi sejauh-jauhnya dan menolong Kak Cempaka. Kak Cempaka, Kak, kegelapan malam membuatku tak dapat berlari cepat di tengah belukar ini. Jangan khawatir Raden Sanjaya, aku akan menangkap Raden Purbaya dan Cempaka. Aku tidak dapat berlari lebih jauh lagi. Bibi Bulan pasti akan dapat mengejarku. Aku akan mencoba menghentikan jalan darah Kak Cempaka. Mudah-mudahan lukanya dapat terhambat. Hup, hup, hup. Kenapa kau diam di situ? Mengapa kau tidak pergi jauh-jauh? Kau Bibi Bulan. Seharusnya aku menangkapmu saat ini, Raden. Seharusnya aku menangkap dan memaksamu untuk memberikan kembali kujang Cakrabuana yang telah kau curi. Dan juga karena pembunuhan-pembunuhan itu. Tangkaplah Bibi Ulan. Tangkaplah aku. Mengapa Bibi diam saja? Entahlah. Mengapa aku tidak ingin menangkapmu. Pergi. Tinggalkanlah tempat ini jauh-jauh. Tapi sebelumnya, katakanlah dulu padaku bahwa memang kau tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Galuh, di wilayah Pager Ageng, Banjaran, Jati Bandar, dan juga di desa Selomerto. Jangan lepaskan aku. Jika memang Bibi yakin akulah pembunuh keji itu, tangkaplah aku. Aku tidak yakin itu. Tapi tolonglah, kau katakan sendiri bahwa kau tidak pernah melakukan itu semua, agar hatiku menjadi tenang dan tidak merasa berdosa melepaskanmu. Berdusta pada junjunganku Raden Sanjaya. Terima kasih Bibi. Aku tidak pernah melakukan semua perbuatan itu. Nah, pergilah Raden. Pergilah segera, sebelum Raden Sanjaya berhasil mengalahkan musuhnya dan mengejar kemari. Terima kasih Bi. Hup! Persoalan aneh yang menyerupungi masalah ini. Aku tidak percaya Raden Purbaya, bocah yang kukenal demikian tinggi budinya, melakukan pembunuhan dan perbuatan biadab seperti ini. Aku harus mencabut pisau kecil yang menancap dalam punggung Kak Cempaka. Tahan sedikit, Kak. Aku akan mencabut pisau ini. Terus cabut. Bagaimana, Kak? Apakah jalan darah Kak Cempaka tidak terasa terhambat? Kaku-kaku? Tidak. Tidak, Adik Purbaya. Pisau itu tidak dilumuri dengan pisau. Hanya sakit saja yang menyelat dari luka di punggungku. Lalu, bagaimana dengan pukulan Raden Sanjaya? Tidak terlalu sakit.
Hanya aku terlempar. Luka dan darah di punggungku sajalah yang membuat lemah tubuhku. Haus sekali. Aku ingin minum, adik Purbaya. Apakah ada air di sekitar tempat ini? Tunggu, aku akan mencarinya. Bagaimana, Kak? Apakah jalan darah Kakak tidak terganggu, terhambat, dan tubuh terasa kaku-kaku? Tidak, adik Purbaya. Pisau itu tidak dilumuri racun. Hanya rasa sakit yang menyengat akibat tusukan pisau itu. Lalu, bagaimana dengan pukulan Raden Sanjaya? Tidak terlalu sakit. Aku hanya terlempar oleh kekuatan pukulannya. Luka dan darah di punggungku sajalah yang membuat tubuhku lemah. Haus. Apakah ada air di sekitar sini, adik Purbaya? Tunggulah sebentar. Aku akan mencarinya. Aku mendengar suara gemericik sungai tidak jauh dari sini. Aku harus segera mendapatkan air dan kembali ke tempat Kak Cempaka. Itu dia. Dari bayangan sinar bulan, jelas kulihat air itu memantul. Dengan tergesa-gesa karena memikirkan cempaka yang ditinggalkannya, Raden Purbaya mengambil air sungai itu dengan daun yang banyak terdapat di pinggir sungai. Tanpa disadarinya, sebuah benda jatuh dari ikat pinggangnya yang sudah semakin mengendor. Setelah meneteskan air ke mulut cempaka, anak gadis itu kemudian memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia lelap tertidur. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengejarku kemari. Aku harus berusaha menyembuhkan Kak Cempaka, baru kemudian mencari kembali pembunuh orang tuaku itu. Mengantuk sekali mataku ini. Biarlah kuserahkan keselamatanku pada Dewata Agung. Aku ingin sekali memejamkan mataku ini. Hari sudah terang. Kak Cempaka masih terus tertidur. Biarlah, kubiarkan saja ia terus tertidur. Istirahat banyak akan lebih baik untuknya. Aku mendengar suara seseorang yang tengah mendekat. Celaka. Raden Sanjaya bersama dengan Paman Saka dan Bibi Anting Wulan. Kak Cempaka tidak boleh terganggu. Aku akan memancingnya menjauhi tempat ini. Kak Cempaka pasti tidak akan dapat mengendalikan dirinya jika bertemu dengan mereka. Agaknya tadi malam mereka bermalam tidak jauh dari tempat ini. Kini mereka hendak membasuh muka. Apa itu yang mereka temukan? Lencana Garuda Emas. Celaka. Di mana lencana emas yang kutaruh dalam ikat pinggangku? Pastilah itu lencanaku. Ya, lencana itu jatuh dari ikat pinggangku ini tadi malam ketika aku mengambil air untuk Kak Cempaka. Celaka. Mereka agaknya kini mencurigai sekitar tempat ini. Aku harus lebih menjauh. Oi, siapa itu? Celaka. Aku harus cepat menjauhi tempat ini. Kita
Sepertinya memang benar engkau. Di mana kau sembunyikan sahabat wanitamu itu? Keadaannya sangat parah. Aku tidak ada waktu untuk berbicara banyak denganmu. Hai, benar-benar hebat Purbaya. Raden Purbaya kemudian mengerahkan semua daya dan upayanya untuk membalaskan dendamnya atas penderitaan kakeknya Mamang Kuraya serta ayahandanya almarhum yang tewas dan juga Raden Landayan. Serangan-serangan yang dilancarkan kini tanpa mempedulikan lagi keselamatan jiwanya. Aji Semedi Dewa Gila dilancarkan. Untuk beberapa saat, Raden Sanjaya terdesak dan bingung menghadapi serangan-serangan yang tidak terduga dari Raden Purbaya. Tapi setelah Raden Sanjaya menggelarkan Aji Inti Banyu Cakrabuana, keadaan menjadi berubah. Raden Purbaya tak dapat lagi mengembangkan serangannya. Kau benar-benar hebat Purbaya. Untuk itu, aku mengharapkan kau mati saat ini. Celaka, kekuatan prahara yang diciptakan oleh Sanjaya membuatku tak dapat maju mendekatinya. Adik Sanjaya, jangan lukai Purbaya. Aku akan menangkapnya dan mengadilinya di Galuh Kaulan. Menyerahlah Purbaya. Kita akan mencoba menimbang semua kesalahanmu itu. Kau akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Iya, menyerahlah Purbaya. Jika memang kau bisa membuktikan dirimu tidak bersalah, kau pasti akan bebas dari semua hukuman. Aku tidak akan menyerahkan diriku pada kalian. Kedatanganku kemari justru adalah untuk menangkap dirimu. Apakah salah Raden Sanjaya? Mengapa kau bersikeras untuk menangkapnya? Kematian ayahandaku, Kakang Landayan, suami dari Kacempaka, serta guruku yang nyaris mati, semua adalah karena ulahnya. Untuk itulah aku yang saat ini hendak menuntut balas. Jadi tidak mungkin aku menyerah apapun alasannya. Tunggu dulu. Kau hanya mengada-ngada. Dasar pembunuh keji. Adik Sanjaya, kukira Raden Purbaya tidak berdusta. Jadi kau menganggap akulah yang sesungguhnya pembunuh keji itu? Bukan, tapi ada satu masalah yang mencurigakan yang terselip di sini. Penduduk desa Lumudan di Galuh telah memberikan ciri-ciri pemuda itu. Dan juga penduduk desa Selomerto yang menjadi yakin bahwa pemuda inilah pembunuhnya. Apalagi yang kau anggap masalah Kakak Wulan? Benar Adik Wulan. Raden Purbaya saat ini bukanlah Raden Purbaya yang kenal dahulu. Ingatlah, dia pernah menjadi murid Cirangkong Hidup untuk waktu yang cukup lama. Tapi Kakang, apa yang tidak dapat dilakukan oleh murid Cirangkong Hidup? Perbuatan buruk apa? Kukira tidak ada lagi alasan yang perlu kita dengarkan. Nah, kau dengar sendiri Purbaya. Itulah keputusan kami. Menyerahlah kau, atau kau akan terpaksa kami ringkus dengan paksa. Majulah. Aku masih sanggup untuk menempurmu beberapa saat. Raden Purbaya benar-benar hebat, Wulan. Kau lihatlah itu. Kincir metu tingkatan ke-10 yang digelarkannya. Aku harus segera meringkusmu, Purbaya. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain-main denganmu.
Sanjaya terus mendesak Raden Purbaya dengan pukulan-pukulan berantainya. Dengan aji semedi Dewa Gila dan kincir metul, Raden Purbaya berusaha untuk mengendorkan tekanan-tekanan Raden Sanjaya. Tapi bahana dari serangan Banyu Cakrabuana tingkatan ketiga tidak dapat ditahan kehebatannya oleh Raden Purbaya. Kasihan sekali kau Purbaya. Beberapa saat lagi, anak itu akan berhasil ditubuh dan direbut oleh Raden Sanjaya. Iya, agaknya demikian. Di manakah kekuatan aneh yang menurut kakek Mamangkuraya dimiliki anak itu? Kekuatan aneh dan juga keampuhan Banyu Cakrabuana yang lebur menjadi satu ke dalam tubuh Raden Purbaya. Apa yang terjadi di bulan? Lihatlah ini. Langit perlahan-lahan menjadi gelap. Akan hujankah? Ya. Tapi mengapa sedemikian cepatnya matahari menjadi pudar? Dan Kakang, hari menjadi semakin gelap. Ada apakah ini? Adik Sanjaya, berhenti! Hentikan pertempuran kalian! Terjadi sesuatu dengan Raden Sanjaya. Raden! Lihat tadi bulan. Hari kembali menjadi terang. Kakang, di mana Raden Sanjaya? Ketika kegelapan perlahan-lahan sirna dan menjadi terang kembali, Anting Wulan dan juga Raden Sakapalwakuna menjadi terkejut bukan alang kepalang, karena mereka tidak melihat Raden Sanjaya lagi. Beberapa tombak di hadapannya, dengan lutut gemetar, Raden Purbaya berdiri, sedangkan di sekitarnya tidak nampak bayangan seorang pun. Raden! Di manakah Raden Sanjaya? Aku tidak tahu, Bibi. Kau berkata tidak tahu. Setan. Janganlah berpura-pura suci, iblis licik. Kau pasti telah mengambil kesempatan saat hari menjadi gelap. Katakan, di mana Raden Sanjaya? Aku benar-benar tidak tahu di mana Raden Sanjaya, Paman Saka. Kakang, sabarlah Kakang. Kita belum lagi mencarinya. Ayolah, kita mencari di sekeliling tempat ini. Hup, hup. Apakah yang baru saja terjadi tadi? Mengapa tiba-tiba saja hari menjadi gelap? Tubuhku, seluruh tubuhku terasa sakit-sakit. Aku harus segera kembali menjenguk Kak Cempaka. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, adik Purbaya? Kau sudah bangun, Kak? Oh, kau bertempur kembali dengan mereka? Iya. Bagaimana dengan lukamu, Kak? Oh, tidak apa-apa. Oh, hanya sedikit luka di punggungku, tidak terlalu menghambat gerakanku. Oh, di manakah mereka? Entah
Mungkin mereka telah pergi. Oh, beristirahatlah kau, adik Purbaya. Oh, aku akan melihat-lihat di sekeliling tempat ini. Tunggu, Kak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri di tempat ini. Tapi bukankah mereka masih ada di sekitar tempat ini? Kukira mereka sudah menjauh. Sudahlah, duduk dan temanilah aku di sini. Oh, adik Purbaya, apakah dengan begitu kau ingin melepaskan mereka? Melepaskan rasa sakit hati kita? Melepaskan dan menghapus semua dendam kita? Memang aku... Ayahanda sana bukanlah ayahku. Tapi aku telah menganggapnya bagaikan ayah kandungku sendiri. Ayahanda sana terlalu baik padaku. Aku tidak bisa membiarkan semua ini berlalu dengan begitu saja. Dan kakek Mamangku Raya serta Kakang Landayan suamiku. Aku harus membalaskan semua sakit hatiku ini. Semua perbuatannya terhadap orang-orang yang kucintai. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan dua calon penguasa tanah Jawa? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.